Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali sama Ibu. Hari ini sebelum kita membahas materi pembelajaran yang baru, kita kerjakan bersama latihan soal yang kalian kerjakan kemarin. Kita bahas bersama sama Ibu. Nah, di sini dalam mengerjakan soal ada beberapa santri yang masih belum melihat perintahnya. Di sini yang kalian perhatikan ada perintahnya. Tuliskan urutan bilangan suku ke-15. Jadi urutan sampai ke-15. Ada nomor 1, 2, 4, 6. Sampai ke-15 berapa? Boleh kamu pakai pola bilangan kita teruskan. 8, 10. Kenapa? Karena ini selisihnya 2 semua. Terus sampai ke 15. Ini baru urutan pertama 2, 3, 4, 5. Sampai 15 berarti berapa? Teruskan. Tapi boleh juga bahwa 2 ke 4, 4 ke 6 itu kalau kita tuliskan rumus pola bilangannya adalah 2N. 2N. Kita cocokkan. N yang pertama, urutan pertama berarti 2 kali 1 sama dengan 2. Urutan yang kedua 2 kali 2 sama dengan 4. Urutan yang ketiga 2 kali 3 sama dengan 6. Untuk sampai sini. Sehingga untuk suku ke-15 atau urutan ke-15 adalah 2 kali 15 sama dengan 30. Itu jawabannya. Boleh kalian tulis dulu pola bilangannya, atau kalau misalkan belum bisa, itu harusnya memang harus kalian melatih menentukan pola bilangannya. Atau boleh 2, 4, 6, 8, 10, sini 12. Apakah yang ke-15 itu 30? Itu nomor 1. Kemudian nomor 2, ini pun sama. Ya, kita cari pola bilangannya. Pola bilangannya. Ternyata N plus 1. Coba. Kita coba bila urutan pertama, maka 1 tambah 1 sama dengan 2. Urutan kedua 2 tambah 1, ngikutin rumus ini adalah 2 kali 3 sama dengan 6. Urutan ketiga ternyata 3 tambah 1 sama dengan 3 tambah 1 ini 3 ya, 4, 12 sesuai dengan ini. Sehingga urutan ke-15 berapa? N-nya 15. Kita masukkan 15 tambah 1. 15 kali 6, 225 tambah 15, 2, 40. Jadi caranya seperti itu. Atau kamu urutkan kalau memang kamu udah bisa, kalian udah bisa, 2 ke 6, 6 ke 12 berapa kalinya. Kalau ini udah masuk ke pola bilangan lebih mudah. Kemudian ini nomor 3. Nomor 3 kalau kita perhatikan 1, 3, 6, 10. Mungkin untuk pola bilangan segitiga. Pola bilangan segitiga. Yang rumusnya adalah N plus 1 per 2. Kita masukkan, barang nggak ngecek untuk ini. Untuk N sama dengan 1 tambah 1 per 2. 2 per 2 sama dengan 1. N yang kedua 2 tambah 1 per 2. 2 tambah 1, 3 kali 2, 6. 6 bagi 2 sama dengan 3. Nah sekarang yang suku ke-15 berapa? Kita masukkan juga. N15 sama dengan 15 tambah 1 bagi 2. 15 tambah 1 bagi 2.
Yang ini tadi 240 bagi 2 berarti 120 ya. Jadi kalian kerjakan seperti ini. Kemudian nomor 4 urutannya adalah 1, 4, 9, berarti ini adalah n kuadrat atau pola kuadrat pangkat 2. N sama dengan 1 kuadrat. Ini pola segitiga. 1 kuadrat, 1, 2 kuadrat, 2, 4, 3 kuadrat, 9. Sekarang untuk yang N sama dengan 15, berarti 15 kuadrat. Berapa? 225. Ibu lanjutkan nomor 5. Di sini dituliskan 4, 8, 12. Terus berapa? Maksudnya urutan nomor 1 4, urutan kedua 4, ketiga 8, keempat 12. Kalian disuruh menentukan yang urutan ke-15. Kalau kita perhatikan 4, 4, kemudian 8 hasil dari penjumlahan ini, kemudian 12 hasil penjumlahan 8 dengan 4, maka di sini disebut pola Fibonacci. Nah, untuk mengetahui urutan yang ke-15, kita teruskan saja. Di sini rumusannya hanya dari yang terakhir ini urutan keempat jumlahkan yang ketiga, maka itu adalah urutan kelima. Sehingga 4, 4, 8, 12, 20. Urutan ke-6, 20 tambah 12, 32. Ke-7, 32 tambah 20, 52, dan seterusnya. Sampai urutan ke-15 itu hasil dari urutan ke-14 ditambah urutan ke-13. Paham? Tolong kalian tulis dulu. Kemudian nanti cocokkan dengan pekerjaan kalian. Kita lanjutkan materi baru, yaitu koordinat kartesius. Yang dinamakan koordinat kartesius adalah 2 garis atau 2 sumbu yang digambarkan dari 1 titik. 2 garis atau 2 sumbu tersebut yang mana? Di sini ada 2, yaitu ada garis mendatar atau horizontal atau disebut dengan sumbu X atau kita sebut aksis. Kemudian garis yang kedua yaitu garis tegak atau vertikal disebut dengan sumbu Z atau ordinat. Sehingga apabila 2 garis mendatar dan vertikal itu kita gabungkan dari 1 titik, itu disebut dengan koordinat kartesius. Seperti ibu gambarkan di sini. Di sini ada titik pangkalnya 0. Ini adalah sumbu Y yang tegak, ini adalah sumbu X. Sehingga 2 garis ini disebut koordinat kartesius. Kemudian mana yang disebut aksis? Yaitu yang mendatar ini. Dari 0 ke kanan dan 0 ke kiri. Kemudian mana yang disebut ordinat? Yaitu sumbu Y, garis tegak dari 0 ke atas dan 0 ke bawah. Ini pun sama, kalian masih ingat garis bilangan pada bilangan bulat. Di situ dari 0 ke kanan nilainya positif dan 0 ke kiri nilainya negatif. Atau yang tegak 0 ke atas nilainya positif dan 0 ke bawah nilainya negatif. Ini sampai batas tak terhingga berapa. Makanya di sini dikasih tanda anak panah. Masih kita teruskan ya 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Di sini pun negatif 3, negatif 4 dan seterusnya. Ibu lanjutkan contoh. Ibu gambarkan koordinat kartesius. Kemudian di sini ada titik A, titik B, dan segi 4 PQRS. Pada titik A, ibu tuliskan negatif 3,4. Pada titik B, 3, negatif 2. P, Q, R, dan S belum ibu berikan titik koordinatnya. Titik A, negatif 3,4. Artinya 3 langkah ke kiri dari 0, sumbu X atau mendatar dulu, 4 langkah ke atas, 1, 2, 3, 4.
Karena titik A terletak di absis sebelah kiri negatif 3, koordinatnya 4. Nah, sekarang kalau B berarti berapa langkah? Berapa langkah ke kanan dan berapa langkah ke bawah? Berarti titik B adalah 3 langkah mendatar ke kanan dan 2 langkah ke bawah, ya, atau tegak ke bawah. Maksudnya yaitu 3 langkah ke kanan, 0 dari 0, 1, 2, 3. Kemudian kita gabungkan dengan ke bawah 2 langkah. Kenapa ke bawah 2 langkah? Karena di sini negatif 2. Tadi Ibu sebutkan di sebelumnya bahwa pada koordinat kartesius titik pangkalnya 0, sebelah kanan dari 0 adalah positif, sebelah kiri dari 0 negatif, sebelah atas dari 0 positif, sebelah bawah dari 0 negatif. Sekarang kalau kita perhatikan pada persegi panjang PQRS, titik P di titik berapa? Kita urutkan dulu, sumbu X-nya dulu. Berapa? 1. Kemudian Y-nya tegak 1 juga, 1,1. Dan Q di titik berapa? 1, 2, 3. Kita tuliskan 3 dulu. Berapa langkah ke atas? 1 langkah, 3,1. Kemudian R 1, 2, 3. Kita tarik ke atas 1, 2. Berarti 3,2. S 1 ke kanan, ke atas 1, 2. Sehingga bisa disimpulkan bahwa pada penulisan titik koordinat itu dimulai dari langkah ke kanan atau ke kiri atau sumbu X, kemudian diikuti dengan langkah ke atas atau ke bawah pada sumbu Y. Ini yang harus diperhatikan. Jadi jangan terbalik. Jadi angka yang di depan tuh menunjukkan sumbu X atau mendatar, angka yang di belakang adalah menunjukkan sumbu Y atau tegak. Contohnya ini lagi. Misal gambarkan letak titik di bawah ini dengan koordinat kartesius. Maka kita gambarkan terlebih dahulu sumbu koordinat kartesiusnya. Kemudian kita tentukan titiknya 4, negatif 2. Artinya apa? 4 ke kanan dan 2 ke bawah. 4 ke kanan nih saya tuliskan 0, 1, 2, 3, 4. 2 ke bawah. Enggak? Ini P. Kemudian titik Q. Negatif 6, negatif 1. Artinya apa? 6 ke kiri dan 1 ke bawah. Jadi 6 ke kiri, 6, negatif 6, 1 ke bawah. Kita temukan di titik ini. Jadi ini Q. Ini tadi P. Kemudian R kemana? 7 ke kanan, 0 di sumbu utama. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Saya ganti aja 5,0 misalnya. 1, 2, 3, 4, 5. Terus nolnya di mana? Pas sumbu absesnya ini. Berarti ini adalah R 5,0. Begitu juga pada T 0,5. Nolnya di mana? Tetap di sumbu X. Kemudian 5-nya ke atas. 1, 2, 3, 4, 5. Ini adalah T 0,5. S bagaimana S? S adalah 4 langkah ke kiri dan 2 ke atas.
ke kiri, 1, 2, 3, 4, ke atas ini. Sini adalah S. Tidak kelihatan ya. Pedalnya tebal banget. S min 4,2. Ya. Jelas sama anak? Selanjutnya, Ibu berikan latihan soal tentang koordinat kartesius. Kerjakan, kumpulkan jawabannya, difoto, kirim ke Ibu atau wali kelas kalian. Yang pertama, perintahnya adalah gambarkan. Jadi kalian gambar koordinat kartesius. Tentukan letak titik yang Ibu berikan 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian perintah yang kedua, gambarkan juga pada koordinat kartesius tapi berupa bangun. Jadi bangun apa nanti? Kemudian yang ketiga, tentukan titik koordinat pada gambar di bawah ini. Ini Ibu tentukan koordinat kartesiusnya, kemudian ada titik A, titik B, dan titik C. Jadi sebelum mengerjakan, baca dulu perintahnya. Jangan terulang seperti minggu yang lalu. Ya, jadi dilihat dulu perintahnya, kalian kerjakan. Paham, anak-anak? Sekian dulu untuk pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.